Hari ini tema kita adalah Wonder Starts Now. Ya. Saya menyiapkan ini dengan satu ayat firman Tuhan. Saya berharap Yesaya 9 ayat 6 ini sungguh membangkitkan kembali kita, mengingatkan kembali kita betapa keajaiban itu Tuhan lakukan dan keajaiban itu selalu kita alami di kehidupan ini. Sehingga kita bisa mengatakan kita siap, kita bangkit, kita berjalan, kita maju sekarang. Kapan? Dimanapun saatnya, sekarang. Karena keajaiban itu yang memompa, mensupport kita bisa melakukannya. Baik, kita sama-sama baca ayat ini pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi yang bagian yang saya tebal itu yang saya mau kupas ya. Bahwa Yesaya menubuatkan ini kepada bangsa Israel yang saat itu dalam hukuman Allah, dalam keterpurukan, dalam ketidakada pengharapan. Tetapi di ayat 6 itu ya, di pasal 9 ayat 6 itu Yesaya mengatakan pengharapan itu ada dengan anak putra itu yang akan datang untuk kita. Seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya ya ada sebuah pertanyaan dulu untuk kita ya. Keajaiban apa yang Anda alami dari Natal? Karena kita udah masuk di bulan Natal ini ya. Dan kita bicara soal nubuat tentang kedatangan anak itu ya, star itu ya, wonder stars itu. Saya mau bertanya kepada kita, keajaiban apa yang Anda alami dari Natal? Karena kita seringkali setiap tahun merayakan Natal dan tidak terlewatkan. Bahkan kita yang terlahir di keluarga Kristen dari sejak kecil kita sudah merayakan Natal. Kalau saya waktu sudah remaja ya, udah SMA, saya baru mengenal Natal. Nah, bagi Bapak Ibu, apakah perayaan itu setiap perayaan Natal Bapak Ibu mengingat keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita? Apakah keajaiban itu hanya sebatas indahnya pohon Natal, kedap-kedipnya lampu, atau nyanyian-nyanyian yang gegap gempita? Ya, biarlah kita merenungkan itu. Dan pertanyaan yang kedua, seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan dan pekerjaan Anda? Ya, jadi keajaiban Natal, mukjizat yang kita alami di kelahiran Kristus itu, seberapa besar itu mempengaruhi kehidupan kita? Kehidupan kita di pekerjaan kita, kehidupan kita di dalam tim, dalam sebuah perusahaan, dalam kalau kita di Mika, di Pama ya, dan di gereja. Seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan dan pekerjaan Anda? Biarlah ini pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh renungkan sementara kita terus mendengarkan firman Tuhan. Kristus sebagai awal baru. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 tadi kita baca bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi dengan adanya kelahiran Kristus yang tadinya umat di dalam penghukuman Allah, dalam ketidakada pengharapan itu menjadi sebuah pengharapan.
Tetapi bukan hanya sekedar kelahiran Kristus di tengah dunia ini, tetapi kehadiran Kristus di tengah dunia ini bukan hanya untuk sekedar orang mengetahui, orang atau dunia sekarang, kalau kita lihat di mal-mal, semua ikut merayakan tentang Natal itu. Di mana-mana di sudut kota ada banyak pohon-pohon Natal yang berkedap-kedip kalau kita lihat di malam hari. Bukan hanya sekedar demikian, tetapi bagi kita, bagi yang mendapatkan anugerah, bagi kita yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, kelahiran Kristus membawa sesuatu yang awal di dalam kehidupan kita. Karena kita mengalami anugerah itu, kita mengalami perubahan di dalam hidup kita, kita disebut hidup baru. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita diubahkan, kita dilahirkan kembali, sehingga perubahan di dalam hidup kita, baik hati, pikiran kita, itu mengubah cara pandang kita, tingkah laku kita, sikap kita, terutama di dalam karakter kita, di dalam etos kerja kita. Ya, kita hari ini bicara soal dunia kerja, ya. Jadi bagaimana pengaruh itu, etos kerja itu? Saya tidak tahu, jikalau pertanyaan 2 tadi di depan, yang kita bisa jawab dengan benar, kita mengalami setiap kali keajaiban Natal itu, maka tentu yang dikatakan perubahan karakter dan etos kerja itu pasti terjadi dan itu terus meningkat. Itu berprogres di dalam hidup kita. Itu harapan saya. Kemudian Kristus sebagai awal itu di dalam Yesaya masih di ayat 6 tadi dikatakan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah keajaiban yang orang tidak lihat kecuali mereka yang mengalami anugerah Tuhan. Sebab bayi itu lahir, Yesaya mengatakan bahwa dia akan menjadi penasehat ajaib. Ia akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna itu. Yang dulu harus membawa korban, ya, bawa binatang kepada Tuhan, tetapi sekarang sekali untuk selamanya. Dan itu adalah pengorbanan tentang rencana pengorbanan dirinya sendiri. Itulah yang merupakan salah satu keajaiban bahwa tidak mungkin itu dilakukan di sosok orang lain. Dan tidak mungkin ada sebuah pengorbanan yang sempurna kecuali pengorbanan bayi ini nanti di atas kayu salib. Ya, inilah keajaiban itu. Dan yang kedua adalah Allah yang perkasa. Di dalam wujud manusia, dia tinggal seluruh keperkasaan Allah di dalam Kolose 2 ayat 9. Rasul Paulus katakan. Jadi seperti apa yang Filipus minta, tidaklah mungkin Allah yang roh itu akan ditunjukkan kepadamu. Tetapi kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kamu melihat setiap tindakanku, perbuatanku, keajaiban-keajaiban yang kulakukan. Itulah kamu melihat keperkasaan Bapa di dalam diriku. Yaitu yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9. Dan keajaiban apa yang ada pada diri Sang Natal itu? Bapa yang kekal. Dia adalah wujud Bapa yang mengasihi, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya, jadi itulah kehadiran Tuhan itu. Bapa yang kekal di dalam Kristus itu, ya, yang adalah membuat kita sekarang menjadi orang yang mengalami Immanuel itu, penyertaan Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Dia mengasihi kita, dia melindungi kita, dan dia memenuhi kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami lahir kembali tadi. Ya, jadi ini poin yang ketiga, Bapa yang kekal itu menyertai kita sampai bukan hanya di dunia ini, sampai kepada kekekalan. Dan keajaiban yang berikutnya adalah Raja Damai. Pemerintahannya
membawa damai melalui kematiannya, membebaskan kita dari dosa. Kita harus damai dengan Allah oleh Yesus Kristus. Tidak mungkin itu terjadi. Pengorbanan itu tadi saya katakan sempurna. Hanya satu kali dan untuk selamanya. Dan hanya melalui anak yang lahir ini, Yesus Kristus. Dialah yang membuat kita dekat kepada Allah. Sehingga kita bisa menyapa Tuhan itu sebagai Bapa. Kita bisa membangun sebuah hubungan yang akrab. Kita membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri dan mengalami keindahan di dalam Tuhan. Di dalam persekutuan, di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tentu kalau kita hidup hanya sekedar tidak bertumbuh, kerdil, kita tidak akan menikmati keindahan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami bagaimana ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, bagaimana kita ketika bersekutu dengan Tuhan dengan perenungan firman, mendengarkan Dia, membaca firman-Nya. Tentu tidak kita akan nikmati itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah Yesaya masih di ayat 6 ini. Saya mau ajak kita melihat bahwa keajaiban-keajaiban Tuhan itu kita boleh terus ada di dalam proses kehidupan kita di dalam Tuhan. Tidak boleh hilang ya. Kelahiran Kristus yang ajaib itu merupakan sebuah mujizat bagi kita yang mendapat anugerah itu ya. Itu tidak boleh hilang Bapak Ibu. Itu harus terus kita renungkan. Terus kita ingat itu. Bagaimana Tuhan sudah datang dan sudah menyelamatkan kita. Dan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita senantiasa dan mengingat. Terus langkah berikutnya apa yang kita ingin kerjakan. Ketika kita mengingat kasih Tuhan itu. Ketika kita mengingat bagaimana Tuhan sudah mengadakan mujizat keajaiban di dalam hidup kita. Biarlah mujizat ini terus tumbuh di dalam hidup kita. Sehingga membuat kita juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui setiap tindak tanduk kita. Melalui setiap sikap, komitmen. Apa yang kita kerjakan melalui perenungan mengingat keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kehadiran kita di tempat kerja harus menjadi penasehat ajaib. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penasehat ajaib dikatakan di dalam Yesaya 6 tadi. Kehadiran kita juga yang sudah mengalami Tuhan di dalam mujizat hidup kita. Biarlah kita juga menjadi saksi Tuhan. Melalui setiap sikap hidup kita, tutur kata kita. Ada kuasa melalui setiap perkataan kita. Karena hikmat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Hikmat Tuhan yang boleh kita minta sama Tuhan. Ketika kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan meminta supaya kita terus boleh bersaksi di tempat kerja kita. Melalui hikmat yang Tuhan terus tambah-tambahkan di dalam proses kehidupan di dalam dunia ini. Yang berikutnya saya mau mengajak kita menjadi duta Tuhan. Ya, dimuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tidak cukup Bapak Ibu hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang baru lahir itu harus bertumbuh menjadi dewasa, semakin dewasa di dalam pertumbuhan, di dalam kehidupan rohaninya. Karena melalui kedewasaan rohani kita lah kita boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap sikap hidup kita. Kita boleh mencerminkan teladan Kristus yang sudah ditunjukkan kepada kita. Melalui pergumulan-pergumulan kita, melalui perenungan kita di dalam perenungan firman Tuhan, melalui relasi kita Tuhan, kita semakin mengenal, kita semakin dicelikkan setiap teladan Kristus yang belum kita lihat, Tuhan akan celikkan, Tuhan akan tambahkan,
Tuhan akan menaruh itu diingatkan kita. Setiap pikiran kita akan terus diisi dengan teladan-teladan Kristus. Dan itu tidak mungkin lagi nanti akan diisi dengan hal-hal dunia. Karena pikiran kita terus diisi dengan teladan Kristus. Dan itu akan mendarat di hati kita, menjadi perilaku kita, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi duta Injil di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut, kehadiran kita menjadi berkat melalui kasih, pertolongan, perlindungan bagi saudara seiman tentunya, juga sesama. Rasul Paulus mengatakan ketika Yerusalem membutuhkan pertolongan, Korintus lakukanlah, contohlah Makedonia. Mereka melakukan, memberi pertolongan kepada Yerusalem. Tuhan Yesus juga mengatakan, lakukanlah itu, tolonglah setiap saudara. Ketika aku berada di tengah-tengah orang miskin, ketika aku berada di tengah-tengah orang penjara, lakukan itu untuk aku. Seperti Rasul Paulus juga katakan di dalam Kisah Rasul, Yesus mengajarkan, lebih baik tanganmu di atas memberi daripada tanganmu menada. Biarlah prinsip-prinsip hal seperti ini yang terus kita boleh kembangkan. Dan saya percaya ini tidak mungkin terjadi jikalau kita nggak punya pengenalan akan Tuhan, teladan Kristus. Kita tidak pernah bergaul dekat dengan Tuhan. Kita tidak bergaul karib membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir yang kita mau lihat, titik awal keajaiban yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi titik awal untuk kita senantiasa bergerak. Biarlah ini terus diingat dan tersimpan di kehidupan kita. Kehadiran kita membawa sukacita dan kedamaian bagi orang lain. Kita merefleksi diri, kita melihat, adakah pertumbuhan kita dari sejak kita sudah mengalami lahir baru sampai sekarang. Apakah kehadiran kita menjadi troublemaker dari dulu sampai sekarang? Atau kehadiran kita sungguh menyejukkan bagi persekutuan di tengah gereja, di tengah tempat pekerjaan, di tempat kita berada? Jangan cemas, jangan merasa takut, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Kalau kita pernah mengalami hal-hal yang negatif di dalam personality kita, percayalah, di dalam Tuhan akan progres terus kita bertumbuh. Dan menjadikan kita yang mau sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pergaulan yang karib tadi. Kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang menyejukkan di mana Tuhan tempatkan, di tempat kerja kita. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya pernah mengalami itu. Maka saya katakan, saudara-saudara, jangan takut, jangan merasa cemas, jangan merasa rendah diri, jangan minder. Kalau sekarang saudara-saudari masih memiliki hal negatif dalam personality. Saya mengalami itu dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya. Saya bisa merefleksikannya di dalam kehidupan saya. Tuhan menolong saya. Terus saya bertumbuh di dalamnya sehingga saya boleh hadir bukan lagi seperti dahulu. Seringkali membuat orang marah. Seringkali membuat orang tersinggung dari perkataan saya. Tapi Tuhan ubahkan itu. Itu keajaiban. Ingat selalu itu. Kapan waktu terpuruk kita pasti bisa bangkit. Karena kita mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikutnya kita mau lihat. Perubahan dimulai dari kelahiran kembali. Tadi saya sudah panjang lebar kupas dari Yesaya 9 ayat 6. Ya. Berikut ada beberapa ayat firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus
yang perlu kita ingat juga. Sehingga kita terus mau didorong, dimotivasi untuk membangun diri di dalam rohani kita, pertumbuhan kita. Di dalam Titus 3 ayat 5 Rasul Paulus katakan demikian kepada anak didiknya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, sekali lagi ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lahir baru di dalam Tuhan seperti keajaiban yang kita alami di dalam Yesaya tadi. Itu semua karena Roh Kudus, sekali lagi. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita. Sehingga kita patut dan maklum untuk senantiasa menggantungkan diri kepada Tuhan. Tidak boleh kita merasa kita bisa berbuat segala sesuatu berjalan sendiri. Itu di dalam Titus 3 ayat 5 ya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kita di kehidupan kita setiap hari. Dan yang kedua, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dulu waktu kita merenungkan firman Tuhan ketika kita masih bertobat, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa? Tetapi berjalannya waktu ketika kita mau setia kepada Tuhan, kita mau terus bertumbuh menyadarkan diri kita bahwa kita harus tumbuh di dalam keajaiban yang sudah Tuhan lakukan ketika kita lahir kembali. Kita terus perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Roh terus akan menolong kita untuk memahami itu ya. Itu yang Rasul Paulus, sehingga kita mengerti bahwa kehendak Allah yang baik itu yang mana. Kita bisa melihat ini yang baik dan ini yang tidak. Ya, Tuhan bilang, isilah pikiranmu seperti pikiran Tuhan. Apa yang kamu pikirkan, Rasul Paulus? Pikirkan seperti yang Tuhan pikirkan ya. Seperti itu. Kita coba beradaptasi. Kita jangan merenungkan firman Tuhan terus menjadikan Allah menjadi sesuatu objek yang kita renungkan. Tetapi bagaimana kita menundukkan diri, kita menjadi objek penyelidikan firman Tuhan. Mengubah mindset kita, mengubah hati, pikiran, perilaku kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yang berikut ini. Pembaruan pola pikir, perubahan mindset tadi yang saya katakan. Terus menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi penekanannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah kita. Jadi ingat, yang paling penting adalah kita ingat bahwa mujizat yang sudah Tuhan kerjakan itu akan terus ada mujizat berikutnya. Maka di satu bagian firman Tuhan Rasul Paulus bilang bahwa Roh Kuduslah yang akan mengkaruniakan, melengkapi setiap orang yang setia, setiap hamba-hambanya yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan diperlengkapi dengan anugerah, dengan talenta, dengan karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan itu dimulai dari kelahiran kembali. Ini ada 2 ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 17, ini bagus sekali. Saya selalu ingat ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mesti lepas, seperti Rasul Paulus katakan. Lihat ke belakang untuk maju, bukan lihat ke belakang untuk terpuruk. Karena kita sudah lahir baru, kita bukan manusia lama lagi. Ya, kelahiran baru dalam Kristus itu menumbuhkan pola pikir yang salah itu dikikis, diubah. Ya, menjadi pikiran yang selalu memikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini
Filipi 1 ayat 6 ya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai selesai. Jadi sampai kekekalan, sampai Tuhan memanggil kita. Pekerjaan roh terus akan ada di dalam hidup kita. Dan ingat, kita harus bertumbuh. Dari waktu ke waktu, kalau tidak setiap hari, setiap bulan, bahkan minimal 1 tahun sekali kita mengoreksi diri. Kita melihat bagaimana tahun 2025. Bagaimana dengan 2026 pencapaian saya? Adakah perubahan di dalamnya? Kalau tidak, tentu ada something, ada sesuatu yang salah dengan apa yang sedang kita kerjakan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang salah, pasti akan kita temukan apabila kita bersungguh-sungguh menggumulkannya di dalam Tuhan. Satu lagi saya ambil dari Amsal Bapak Ibu, ya. Ini. Allah memberi kuasa dan memastikan proses pertumbuhan rohani dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, nah itulah Bapak Ibu ayat-ayat yang menjadi penguat bagi kita bahwa yang tadinya kita tidak punya pengharapan seperti bangsa Israel yang dihukum oleh Tuhan, tetapi ada keajaiban anugerah itu datang melalui Kristus yang akan lahir. Sehingga hidup kita yang sudah lahir kembali, kita harus bertumbuh terus. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam bekerja pun ya. Ada perspektif kerja yang penuh harapan. Beda dengan orang dunia. Dia punya target, goal itu tentu menjadi harapannya. Tetapi suatu saat dia akan berhenti di sana. Kalau kita pencapaian kita, pengharapan itu sampai kekekalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kerja juga. Ya, di dalam Kolose, Rasul Paulus katakan bahwa Tuhanlah pemilik pekerjaan, Tuhan yang memberi upah. Jadi apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini akan berakhir nanti bukan hanya di dunia ini, tetapi pengharapan itu ada di dalam kekekalan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kelahiran Kristus memberikan perspektif baru bahwa pekerjaan bernilai di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita sedang kerjakan, baik di dunia sekuler maupun di gereja, maupun di dalam komunitas lembaga Kristen, di Mika, di Pama, semuanya itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidak akan sia-sia kita kerjakan. Oleh sebab itu kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam keajaiban kelahiran kembali kita. Ya, bukan saja kewajiban di dalam bekerja, tetapi panggilan yang Tuhan percayakan. Ya, kita di dalam membangun karir pun kita harus ingat, kalau kita tidak setia, tidak mungkin Tuhan akan kasih kita kepercayaan lebih besar. Ya, pekerjaan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Ya, seperti itu. Di dalam Kolose 3 ayat 23 jelas Rasul Paulus katakan bahwa bekerja kamu jangan cuma seperti untuk manusia, seperfect dan sempurna sebagai manusia itu SOP-nya masih di bawah Tuhan. Rasul Paulus menuntut setiap anak-anak Tuhan untuk bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi baik kita yang di Mika, Pama, gereja, mari dengan ketulusan, dengan melihat Kristus sudah menjadikan keajaiban di dalam hidup kita. Sehingga kita mau sungguh-sungguh cair, turun dengan segala kerendahan hati, bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk neko-neko, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan upah, bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, bukan menjadi sesuatu hanya kewajiban tuntutan sebagai seorang pekerja, tetapi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena dengan demikianlah baru kita bisa Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Karena itu tuntutan Tuhan ya. Di dalam Efesus 4 ayat 28, tidak ada yang sia-sia, semua yang kamu kerjakan itu pasti ada manfaatnya apabila kamu bekerja seperti untuk Tuhan. Tadi saya katakan upah Tuhan yang menentukan.
Di dunia kita boleh dijolimi. Di dunia kita boleh mendapat upah yang tidak adil. Di dunia kita boleh diperlakukan tidak adil. Di dunia ini kita memperlakukan karyawan, bawahan kita tidak adil. Ingat ya, konteksnya masih di dalam Kolose 3. Tuhan akan menuntut keadilan karena Tuhan yang menentukan upah. Tuhan akan memberi bayar upahmu yang tidak adil di dunia ini. Dan Tuhan akan menghakimi engkau meskipun engkau sebagai anak Tuhan, sebagai ketua, sebagai seorang pemimpin yang tidak becus memimpin. Tuhan akan menuntut keadilan atas dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut. Identitas tidak ditentukan oleh pekerjaan, tetapi oleh Kristus. Ingat, identitas kita adalah baru. Kita sudah dilahirkan baru. Di dalam Yesaya kita baca dan beberapa ayat tadi di Titus juga dan lain di dalam Roma 12 ayat 2. Bahwa bukan pekerjaan itu menentukan siapa saya. Bukan pekerjaan itu menentukan wibawa saya. Pekerjaan itu tidak menentukan siapa diri kita. Ya, itu hanya sementara. Kapan waktu kita bisa pensiun, kapan waktu kita bisa turun dari jabatan. Tetapi yang tidak bisa hilang adalah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kita. Itu identitas yang paling penting dan harus selalu kita ingat karena itu mujizat terbesar yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan buat di dalam hidup kita. Ya, jadi seseorang itu bernilai apabila dia mendapat belas kasihan Tuhan, ditebus, ya, diselamatkan oleh Yesus Kristus, Sang Natal itu. Jeripaya tidak sia-sia dalam Kristus, meskipun tidak dilihat orang, ya. Orang lain tidak lihat, enggak apa-apa. Tuhan melihat, Tuhan mengingat, Tuhan menghargai setiap jeripaya Bapak Ibu semua. Tuhan menghargai dan Tuhan sangat respect terhadap kesetiaan anak-anaknya. Harus kita selalu ingat itu ya. Tuhan yang adalah setia terus mengajarkan kita untuk hidup setia. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, ya kata Amsal. Jadi sekali lagi, mulai kita lahir kembali, sampai kita remaja, kita dewasa di dalam rohani, sampai kita kakek nenek. Ingat, semua pertumbuhan itu Roh Kudus yang mengerjakan. Roh Kudus yang mengerjakan. Jadi biarlah kita mengingat itu, bahwa Sang Master Plan itu ada pada Tuhan, bukan pada kita. Ya. Nah ini sebagai refleksi, aplikasi. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, apa yang sudah kita belajar dari firman Tuhan, kita coba mau terapkan di dalam diri kita. Entah itu sebuah refleksi atau aplikasi yang baru kita mau lakukan. Ada 4 apa 5 poin saya catat di sini. Yang pertama, melangkah dalam perubahan nyata. Setiap orang dipanggil mengambil langkah nyata menuju perubahan. Jadi tidak ada lagi kita meragukan itu. Tidak ada lagi pikiran yang melenceng. Kita harus ingat, kita harus melangkah, kita harus maju, kita harus berubah di dalam Kristus. Kita harus mencapai kesempurnaan, kita harus progres di dalam Tuhan. Ini tidak bisa ditolak, mengalami kelahiran baru, lahir kembali. Setiap orang berbeda, saya nggak tahu hari ini adakah yang belum mengalami keajaiban Tuhan itu, dilahirkan kembali. Kalau tidak, kapan? Sekarang. Now, sekarang, tidak ditunggu-tunggu ya. Berjalan dekat dengan Tuhan, selalu mau diiringi, dipimpin oleh Tuhan, membangun relasi. Kalau sekarang kita sudah lahir kembali, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kapan waktunya keajaiban itu yang sudah kita alami? Ingat itu, keajaiban itu akan mendorong kita untuk mau membangun relasi dengan Tuhan. Kerjakan itu, mari kita bersama-sama komitmen untuk itu. Kalau kita sudah melakukan di dalam hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan yang karib, kita harus bertumbuh dalam kehendaknya. Jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan memaksakan untuk dirimu bertumbuh tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan.
Biarlah membiarkan Roh Kudus tadi yang memimpin kita. Karena disitulah yang menjadi planning yang paling sempurna yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita mau tunduk di bawah bimbingan Tuhan. Supaya kita boleh di dalam pertumbuhan kehendak Allah. Ya, tidak tersesat, terombang-ambingkan ya dengan pengajaran-pengajaran di dunia ini yang sesat. Dan yang berikutnya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh jikalau kita tidak mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, keajaiban yang kita terima dengan cuma-cuma itu ketika kita sedang berdosa. Kita akan dimampukan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Entah di Mika, entah di Pama, entah di gereja. Ketika kita mengingat keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saya kira tidak ada satupun di dunia ini manusia terlahir yang tidak pernah membalas jasa dan mengingat jasa yang orang pernah kerjakan buat dirinya. Apalagi jasa bukan hanya sekedar hilang di tengah dunia ini. Tapi jasa yang Tuhan kerjakan ada bersifat kekekalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang terakhir, orang lain mengalami kemujizatan. Kapan waktunya? Sekarang. Karena kita sudah menyadari, kita memahami, kita menginsafi bahwa keajaiban itu sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Biarlah itu boleh berbunyi di dalam kehidupan kita. Di dalam sikap hidup kita, di dalam tutur kata kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam kehidupan kekudusan kita, kesucian kita. Kesetiaan kita di dalam kita bekerja. Biarlah itu menjadi kesaksian dan mujizat bagi orang lain. Ketika dia mengalami, melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita merenungkan kembali keajaiban Tuhan. Minimal satu, saya kira kita tidak boleh pernah melupakan keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan kita. Dan itulah wonder starts now. Ketika kita mengingat itu, kita melangkah segera. Sering kita mengalami kemalasan. Saya juga. Sering kita abai, kadang udah capek mau baca firman. Ingat, wonder starts now. Keajaiban itu sudah kita alami. Kita mau lakukan. Percayalah ketika kita capek, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita.